Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita. Kebaikannya selalu dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat dan kebaikan bagi kami semua di sepanjang hari ini dan seterusnya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Valentine bukanlah hari raya gerejawi dan tidak diperintahkan dalam Alkitab. Figur Valentine bukanlah figur di dalam Alkitab. Tapi merayakan Valentine boleh-boleh saja, asalkan kita merayakannya dengan kasih yang membangun, bukan kasih yang merusak, dengan kasih yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan kasih hawa nafsu yang diwarnai dosa. Hari Valentine yang paling suka merayakannya umumnya adalah orang-orang yang sedang pacaran. Statistik di berbagai negara menunjukkan bahwa orang yang sedang menjalin hubungan pacaran adalah kelompok yang paling banyak dan paling antusias dalam merayakan Hari Valentine. Cuma sayangnya, Hari Valentine seringkali terbatas pada kasih eros, kasih hawa nafsu. Padahal firman Tuhan menekankan pada kasih agape, kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, dan kasih dengan pengorbanan. Di hari ini, saudara, biarlah kita mengingat akan kasih yang termulia, yang datang dari Allah, yang ditujukannya kepada kita. Kasih Allah dinyatakan kepada kita ketika kita masih berdosa, dan Allah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan buat saudara dan saya, dan kasih-Nya sungguh luar biasa, tidak dapat terpisahkan dari setiap kita. Dalam Roma 8 ayat 35, di situ dinyatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di sini hendak dinyatakan kepada kita bahwa kasih Kristus tidak pernah terpisahkan dari diri kita. Sekalipun kita punya persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada aniaya, ada kesukaran, kasih-Nya tetap tersedia buat kita. Dilanjutkan di ayat 38-39 dari Roma 8 ini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus selalu ada bagi kita, mengalir setiap hari, melingkupi saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah.
kasih-Nya tetap sama, kasih-Nya kekal buat kita yang dikasihinya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita dalam pergumulan? Seringkali kita merasa, di mana kasih Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan saya? Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan kita yang meragukan kasih Tuhan. Tapi dalam segala keadaan kita, ketahuilah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kasih-Nya melingkupi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berubah. Meresponi kasih Tuhan, biarlah kita juga mengasihi Tuhan dengan setia, dengan tulus. Sekalipun ada persoalan masalah, biarlah hati kita tidak berubah untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan satu hal lagi saudara yang penting, wujudkanlah kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita, bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Itulah kasih yang tertinggi yang diajarkan oleh Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah terpisahkan dari setiap kami. Kasih-Mu tetap ada, sekalipun ada persoalan dan masalah yang kami alami. Kasih-Mu itu tidak berubah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami selalu ada di dalam kasih-Mu, dilingkupi, dinaungi oleh kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami juga dapat mewujudkan kasih yang tulus, kasih agape kepada orang-orang di sekitar kami, mulai dari dalam keluarga kami, dan kepada orang-orang di sekitar kami, termasuk musuh kami, orang-orang yang membenci kami, yang merugikan kami, yang mengkhianati kami. Mampukan kami untuk mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami Tuhan agar kami selalu berkemenangan dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.